Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di pertemuan yang keempat, yaitu kita akan membahas mengenai kelangkaan dan biaya peluang. Nah, lalu apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam mempelajari kelangkaan dan biaya peluang ini? Oke, yang pertama adalah kelangkaan itu sendiri, yang kedua adalah biaya peluang, yang ketiga adalah skala prioritas kebutuhan, dan yang keempat adalah kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Oke, yang pertama adalah mengenai kelangkaan. Nah, di dalam kelangkaan kita dianjurkan untuk berpikir kritis, di mana dalam pemenuhan kebutuhan kita harus seimbang dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, di sini kita harus mengkaji apa sih penyebab daripada kelangkaan itu sendiri dan bagaimana cara mengatasi daripada kelangkaan itu sendiri. Dan selanjutnya yang kedua adalah mengenai biaya peluang. Nah, biaya peluang ini adalah timbul akibat adanya pengorbanan daripada setiap pilihan yang kita korbankan dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Yang perlu kalian ketahui adalah mengenai biaya peluang. Biaya peluang ini tidak hanya berupa uang, tetapi bisa berupa waktu, bisa berupa kesempatan, bisa berupa kesenangan, ataupun berupa keuntungan yang dapat dihasilkan di masa yang akan datang. Oke, yang ketiga adalah skala prioritas kebutuhan. Apakah kalian sudah membaca mengenai skala prioritas kebutuhan? Nah, skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan manusia yang disusun secara terstruktur, yang dimulai dari kebutuhan yang harus segera dipenuhi sampai dengan kebutuhan yang pemenuhnya bisa ditunda. Adapun cara menyusun skala prioritas kebutuhan, langkah-langkahnya terdapat di dalam modul yang Bapak berikan. Silahkan kalian pelajari, mudah-mudahan bisa mengembangkan literasi kalian. Baiklah, yang terakhir atau yang keempat adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, secara umum, kebutuhan terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya, yaitu yang kita kenal dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan waktu, di mana kebutuhan berdasarkan waktu ini yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ini adalah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya, yaitu kebutuhan untuk individu dan kebutuhan untuk kelompok. Sedangkan alat pemuas kebutuhan itu bisa berupa barang dan jasa. Silakan kalian bisa pelajari dari modul yang Bapak berikan, atau kita cari di internet atau di sumber yang kalian percayai. Lalu selanjutnya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi yang keempat sebagai bahan latihan buat kalian. Bapak yakin kalian bisa, dan pasti bisa, dan semuanya sukses.